Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Suta, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Stambuk P2011906. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Konflik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai teori konflik. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Pada umumnya, teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian, teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Baiklah, kita lanjut pada contoh teori-teori konflik menurut sejumlah ahli sosiologi yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu teori konflik Karl Marx. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena ketentangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx ini, konflik kelas dipicu oleh ketentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu 1. Struktur kelas di masyarakat, 2. Kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Baiklah, kita masuk pada teori konflik yang kedua, yaitu teori konflik Lewis-Althusser. Lewis-Althusser menilai konflik memiliki fungsi positif jika bisa dikelola dan diekspresikan sewajarnya. Teori konflik menurut Lewis-Althusser memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Althusser, konflik tidak selalu memiliki sifat negatif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Baiklah, kita masuk pada teori konflik yang ketiga, yaitu teori konflik Rahl Dahrendorf. Menurut Rahl Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak saling berhubungan dalam sistem. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindar dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa.
Pada umumnya, Dahrendorf merumuskan teori konflik sebagai teori tersial yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Baiklah, kita akan masuk pada macam-macam teori konflik. Yang pertama yaitu teori konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. 1. Konflik dalam diri individu. Konflik dalam diri individu ini bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental seseorang karena sesuatu hal seperti pilihan yang berbeda dengan kata hati. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan antara individu dengan individu lain. Hal ini biasanya berupa debat dan perseteruan. Konflik dalam bentuk ini biasanya diawali dengan satu individu tidak senang dengan kepribadian individu lain. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini biasanya terjadi saat seseorang tidak mampu beradaptasi dengan situasi suatu kelompok yang ia masuki. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik yang satu ini biasanya menuju pada perpecahan dalam suatu lingkup payung organisasi yang sama. Hal ini dikarenakan perbedaan pemahaman dan perbedaan cara dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Konflik ini berupa tindakan yang dilakukan organisasi berefek negatif pada organisasi lainnya. Yang keenam, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda, yaitu konflik ini sama dengan konflik antar individu, akan tetapi dengan dasar perilaku organisasi. Baiklah, kita masuk pada konflik berdasarkan fungsinya, yaitu konflik konstruktif. Konflik ini biasanya memiliki nilai positif dalam pengaruh ke organisasi atau kelompok. Yang kedua, konflik destruktif. Konflik jenis ini memiliki nilai negatif secara keseluruhan dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok. Lanjut pada konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan, yaitu konflik fungsional. Konflik ini biasanya menghasilkan keuntungan jika dapat diarahkan dan dikontrolkan. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik ini tidak akan menguntungkan dalam bentuk apapun. Lanjut pada konflik berdasarkan sumbernya, yaitu konflik tujuan. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, konflik peranan. Konflik ini muncul pada individu yang memiliki peranan ganda dalam kehidupannya. Yang ketiga, konflik nilai. Konflik yang biasa terjadi atau bisa terjadi karena gesekan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Yang keempat, konflik kebijakan. Konflik kebijakan adalah konflik yang muncul karena pihak yang berbeda di posisi tertinggi menentukan kebijakan tertentu. Baiklah, kita masuk pada konflik berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Konflik realistis. Konflik yang terjadi karena ada kekecewaan satu pihak terhadap sesuatu. Hal ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang logis dan nyata. Yang kedua, konflik non-realistis. Konflik yang didasari sesuatu yang tidak jelas dengan tujuan meredakan konflik. Baiklah, yang terakhir, yaitu konflik berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi. 1. Konflik vertikal. Konflik ini berupa permasalahan antara individu yang memiliki jabatan berbeda dalam organisasi. Yang kedua, konflik horizontal.
Konflik horizontal adalah konflik yang muncul antara seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan yang sama. Yang ketiga, konflik garis staf. Konflik ini biasanya terjadi pada seseorang yang memegang kendali organisasi dengan individu yang berlaku sebagai penasihat di organisasi tersebut. Yang keempat, konflik peran. Konflik peran adalah konflik yang terjadi pada individu yang memegang lebih dari satu peran dalam organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.